Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Seorang tukang ojek di Kabupaten Puncak Jaya ditembak anggota organisasi Papua Merdeka. 4 kapal nelayan asal Merauke ditangkap petugas Australia. Bawa ganja saat dirazia seorang pemuda diringkus polisi. Nelayan asal Merauke kembali berurusan dengan negara lain akibat melanggar perbatasan. Kali ini pihak berwenang negara Australia menenggelamkan 4 kapal nelayan asal Merauke yang menggunakan jaring untuk menangkap ikan hiu. 1 kapal terpaksa ditenggelamkan karena tidak layak ditarik ke pelabuhan. Belakangan dari hasil pemeriksaan, pihak keamanan Australia melepaskan 1 kapal karena tidak terbukti menggunakan jaring ikan hiu. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Papua Selatan saat ini sudah berkoordinasi dengan Konsulat Indonesia di Australia. Mereka menyayangkan karena nelayan asal Merauke ini ditangkap pada tanggal 18 Juni lalu, namun tidak ada pemberitahuan secara resmi. Penangkapan 4 kapal yang dilakukan oleh negara Australia di perairan 142 yang memang sudah melewati batas garis kita, batas negara kita. Ini kapal tidak layak untuk dibawa ke negaranya karena takutnya ada virus, ada lain. Akhirnya pada saat itu dia langsung ditenggelamkan pada saat itu. Hanya seluruh kru ABK maupun kapten dinaikkan di kapal Latimojong, dan kapal Latimojong ini diarahkan ke pos Torasi. Akhirnya diturunkan di pos Torasi. Informasi yang kami dapat seperti itu. Akhirnya kapal Kembar Jaya 03 ini seluruh kru dinyatakan selamat dan bisa dikembali ke Indonesia. Terus Latimojong pun sempat ditangkap, tapi kemudian dikembalikan dilepas kembali untuk kembali ke Indonesia. Alasannya yaitu alat tangkap yang digunakan oleh kapal Latimojong ini dia bukan kapal penangkap sirip hiu. Dia hanya kapal jaring hanyut yang notabene dia hanya menangkap ikan kakap. Jadi dia tidak ada pasal yang memberatkan kapal itu. Akhirnya kapal itu dikembalikan ke Indonesia. Berserang 1-2 hari pada saat itu bersamaan ada sekitar 4 kapal juga yang harusnya ditangkap, tapi yang tertangkap yaitu 2. Yang pertama KM Putra Jaya 03, yang berikut yaitu KM Nurlela 5. Nah, itu yang bersamaan pada saat itu. Akhirnya kapal ini digiring ke Australia. Yang kami dapat juga sekitar 15 orang yang ditangkap. 8 itu KM Nurlela 05, sedangkan yang 7 itu KM Putra Jaya 03. Saat ini masih ada 2 kapal nelayan yang berisi 15 orang yang masih diperiksa pihak keamanan Australia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Narkoba Polresta Jayapura Kota menangkap seorang pengedar ganja saat menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan di depan Mapolresta Kota Jayapura. Polisi sejak awal sudah mencurigai gerak-gerik tersangka saat pemeriksaan surat-surat kendaraan. Tersangka semakin tidak berkutik ketika polisi menemukan barang bukti ganja yang disimpan di saku celana tersangka. Dalam pengembangan selanjutnya, polisi kembali menemukan ganja dengan berat sekitar 300 gram. Menurut tersangka, ganja tersebut akan dikirim ke Biak melalui Pelabuhan Laut Jayapura. Jam 2.10, di mana TKP-nya ini di Mako Polresta Jayapura Kota. Untuk saksi telah kita lakukan pemeriksaan 3 orang dengan barang bukti yang tadi kami sampaikan. Ada 14 bungkus plastik bening ukuran yang besar, kemudian juga 1 buah bungkus plastik bening ukuran yang kecil, dan juga barang bukti lainnya yaitu 1 unit handphone, kemudian juga kendaraan yang digunakan oleh pelaku.
Jadi dari total yang setelah kita lakukan timbang itu ada 321,43 gram untuk barang bukti ganja tersebut. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Jayapura Kota. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan minimal 4 tahun penjara. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dampak cuaca buruk tahun ini dengan curah hujan tinggi tidak hanya menyebabkan produksi pertanian menurun, namun juga menyebabkan pendapatan kantor Samsat Merauke juga ikut menurun. Pasalnya, banyak warga enggan membayar pajak kendaraan karena cuaca buruk telah menyebabkan penghasilan mereka menurun drastis. Mereka lebih memilih membeli bahan makanan dibanding membayar pajak kendaraan bermotor. Kepala Samsat Merauke Kayafa Simbilap mengatakan hingga pertengahan tahun ini, rata-rata pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor belum mencapai target, yaitu hanya 5%. Padahal tahun lalu, kantor Samsat sudah bisa meraup pendapatan melebihi 50%. Cuaca ekstrim ini mempengaruhi penerimaan pajak. Pajak daerah maksudnya, pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama. Akibat cuaca yang tidak stabil, seperti tahun lalu itu kemarau panjang. Tahun ini mulai dengan curah hujan yang tinggi mengakibatkan masyarakat punya hasil pertanian itu panen banjir, gagal panen. Itu berdampak karena di Merauke ini rata-rata masyarakat yang memberi kontribusi untuk PAD, khususnya pajak kendaraan bermotor, ini berasal dari masyarakat kita yang ada di daerah-daerah pertanian seperti dari Kuri, Tanah Miring. Jadi itu mempengaruhi. Mayoritas penyumbang pajak kendaraan bermotor adalah warga di luar Merauke, seperti di kawasan pertanian, Kurik, Tanah Miring, Semangga, dan Jagebob. Tidak hanya musim hujan, musim kemarau rupanya juga menjadi biang kerok seretnya pemasukan bagi Samsat Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.